Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Erinda Feriska dengan NIM 2461011451166 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, bidang studi Pendidikan Pancasila. Hari ini, hari Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Islam Al-Huda mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Erin minta tolong ya untuk ketua kelas memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barin absensi terlebih dahulu ya. Abimanyu Bintang Ausaf, Askia Keina, Aka Jarta, Arkan Galang Effendi, Ayunda Asya, Berliana Sumardi, Dava Ibnu Pratama, Fawas Ibnu Rosid, Giandra Danu, oke, Mira Sintia Dewi, absen. Kemana? Ada yang tahu Mira tidak hadir? Muhammad Aurelio, Muhammad Fatir, Muhammad Hafiz, Muhammad Naufal, Muhammad Rafka, Muhammad Revan, Nazira, Nafiza Nurrahman. Oke, boleh bantu Bu Erin kita diri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang ingat lagu Garuda Pancasila? Oke, ingat. Bu Erin mulai ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Bu Erin, boleh duduk dulu. Maaf, belum masuk pelajaran. Di sini siapakah yang pernah melakukan pelanggaran? Di sini siapa yang pernah melakukan pelanggaran? Rafa, pelanggaran apa yang pernah Rafa lakukan? Tidak mengerjakan tugas. Berarti di sekolah ya Rafa atau di rumah nih? Di sekolah. Lalu Rafa mendapatkan apa pas sudah ngerjain tugas? Hukuman atau sanksi. Nah, lalu siapakah yang di sini semua pernah membantu pekerjaan di rumah? Membantu orang tuanya di rumah? Siapa? Oke, Fatir. Terus siapa lagi? Nabil. Terusnya siapa ini? Danu pernah membantu apa di rumah? Penyapu. Fatir? Mencuci piring. Dava bantu apa? Dava? Mengepel. Oke. Nah, jadi di rumah kita bisa membantu orang tua kita, ya nggak? Nah, membantu pekerjaan di rumah atau orang tua adalah perilaku yang apa? Terpuji atau buruk? Terpuji. Baik. Baiklah, Bu Erin akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Coba dilihat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, peserta didik menyebutkan dan menjelaskan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan menyusun gambar penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kira-kira manfaat kita mempelajari norma hari ini ada nggak? Ada, yaitu salah satunya kita dapat menerapkan perilaku yang baik sesuai aturan di kehidupan kita sehari-hari. Semangat tidak? Belajar tentang norma hari ini. Oke. Nah, coba lanjut. Oke, anak-anak, selanjutnya Bu Erin akan menampilkan video pembelajaran tentang penerapan norma. Oke, kalian tonton. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Jika melanggar norma, ada sanksi berupa 1. Sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat. 2. Sanksi hukum dari penegak hukum. Di Indonesia berlaku norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Macam-macam norma. 1. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Apabila melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat setelah kita meninggal nanti. Contoh norma agama. 1. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati agama orang lain. 3. Menjalankan nilai-nilai yang diajarkan agama. 4. Menghindari perbuatan yang dilarang agama. 5. Membaca kitab suci. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut juga norma adat. Norma kesopanan di setiap daerah berbeda-beda. Jika norma kesopanan tidak dipatuhi dapat tercipta perselisihan di antara masyarakat. Contoh norma kesopanan. 1. Saling menghormati orang lain. 2. Saling menghargai orang lain. 3. Bersikap ramah kepada semua orang. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Contoh norma kesusilaan. 1. Berperilaku jujur. 2. Mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. 3. Membantu orang lain tanpa pamrih. 4. Tidak berbuat curang dalam segala tindakan. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa teguran dari petugas kepolisian, tilang, denda, atau hukuman penjara. Contoh norma hukum. 1. Menaati segala bentuk hukum. 2. Menaati peraturan lalu lintas. 3. Membayar pajak. Manfaat penerapan norma. Ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan norma. 1. Menciptakan ketertiban. 2. Meningkatkan rasa peduli. 3. Menciptakan kehidupan yang rukun. 4. Adat istiadat tetap terjaga. 5. Menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. 6. Menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Pelaksanaan norma. Contoh pelaksanaan norma di lingkungan rumah. 1. Menyayangi dan menghormati orang tua. 2. Saling menyayangi dengan kakak dan adik. 3. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekolah. 1. Menghormati guru dan keluarga sekolah.
2. Mengerjakan tugas dan ulangan dengan baik. 3. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Datang ke sekolah tepat waktu. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. 1. Menghormati tetangga. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Gotong royong dengan tetangga. 4. Melaksanakan adat istiadat daerah setempat. 5. Mematuhi aturan lalu lintas. Demikian penjelasan tentang norma. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Siapa yang masih ingat pengertian norma? Siapa? Oh, Kia. Yuk Kia, apa pengertian norma? Norma diartikan sebagai pedoman bertingkah laku yang berisi perintah. Oke, baik Kia. Tepuk tangan buat Kia. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Coba, siapa tunjuk tangan? Oh, Nabil. Nabil, mau tanya apa Nabil? Saya kemarin tidak sengaja uang di atas kulkas. Oke, mengambil uang di kulkas. Lalu, jadi gini ya Nabil. Jadi Nabil kemarin katanya mengambil uang di atas kulkas tanpa sengaja karena ingin jajan. Baik, di rumah Nabil ada orang tua atau tidak kondisinya? Oh, tidak ada. Baik. Nah, Nabil, apa yang harus Nabil lakukan? Sedangkan tidak ada itu yang menegur setelah Nabil mengambil uang. Jadi, Nabil, kalau misalnya Bu, saya nggak mau bilang ke ibu, takut dimarahi. Ya tidak, Nabil? Nah, apa solusinya? Atau akan ada sanksi apa, Bu Erin? Nah, Nabil kalau tidak mau bicara atau ngomong ke ibu atau mama di rumah, akan mendapatkan sanksi pelanggaran norma apa? Norma agama dan juga pelanggaran dari penerapan norma kesusilaan. Ya enggak, kenapa norma kesusilaan? Ada yang mau jawab tidak? Nah, tadi norma kesusilaan itu berasal dari mana? Dari mana, Liana? Ya, Dava dari mana? Hati Nurani. Pasti merasa bagaimana? Nabil, perasaannya setelah ngambil, tapi aku nggak mau bicara sama mama di rumah. Bagaimana? Oh, bersalah gitu. Nah, iya, itu adalah pelanggaran dari norma kesusilaan dan juga norma agama, karena Allah suka tidak orang yang mencuri? Tidak. Nah, jadi double ya Nabil. Berarti apa yang kamu akan lakukan setelah pulang ke sekolah? Bilang sama mama di rumah. Oke, tepuk tangan buat Nabil, sudah jujur. Nah, nih. Selanjutnya, nah siapa nih yang mau mencontohkan kepada teman-temannya di depan, di sini sama Bu Erin tentang penerapan norma di sekolah? Ayo siapa? Wah, ada Revan sama Fatir. Siapa duluan? Revan. Ayo Revan ke depan, tepuk tangan dulu buat Revan. Oke, Revan berani ke depan. Apa kira-kira Revan mau terapkan? Coba. Oh, Revan katanya mau izin ke kamar mandi ke Bu Erin. Nah, baik. Revan mau izin ke kamar mandi. Kira-kira teman-temannya ada nggak yang tahu? Revan katanya mau izin ke kamar mandi. Penerapan norma apa? Yang sebelah sini? Kesopanan. Yang sebelah sini? Yang di belakang? Oke, jadi izin untuk ke kamar mandi yang Revan contohkan adalah norma kesopanan. Tepuk tangan buat Revan, sudah berani mau ke depan. Revan boleh duduk kembali. Oke, satu lagi. Siapa yang mau ke depan? Mau mencontohkan ke teman-temannya penerapan di sekolah? Ada Fatir. Ayo Fatir. Fatir kira-kira mau contohin apa ya? Mencontohkan norma kesopanan. Oke, katanya langsung nih mau contohin norma kesopanan. Memberi salam. Oh, memberi salam. Masuk sekolah. Oke, baik. Tepuk tangan buat Fatir. Jadi, Fatir sudah menerapkan norma kesopanan. Yaitu apa di sekolah? Memberi salam. Kepada siapa? Ibu, bapak, guru. Oke, terima kasih Fatir. Kita beri tepuk tangan lagi. Atau kita hari ini ada PPT-nya ya. Boleh minta tolong dibuka buku tulisnya. Ada buku tulisnya?
buku tulisnya, dibuka buku tulisnya. Nah, di sini ada PPT norma dalam kehidupan. Coba kalian lihat. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Baik, Werin akan tampilkan ya. Boleh ditulis sebentar. Oke, di sini materi hari ini yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, jadi di situ kita tulis poin-poin yang penting saja ya. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan dalam berperilaku. Adapun norma dalam kehidupan sehari-hari adalah mengatur tingkah laku, menciptakan ketertiban, mencegah konflik, dan membantu mencapai tujuan. Berin lanjut ya. Baik, macam-macam norma. Nah, norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ada norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan norma hukum. Boleh dicatat. Pengertian norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di situ pengertian norma agama. Adapun contohnya, contoh penerapan norma agama yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas, menghormati orang tua dan guru, membaca kitab suci bersama, menjalankan ibadah. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan artinya atau pengertiannya adalah aturan atau pedoman perilaku yang bersumber dari hati nurani. Adapun contoh penerapannya yaitu berlaku jujur, tidak mencontek, menolong orang yang membutuhkan, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Baik, sudah? Beri lanjut ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu pengertian norma kesopanan? Yaitu aturan atau tata krama yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi sosial. Jadi biasanya ada dalam adat istiadat, ya nggak? Nah, contohnya berbicara yang sopan kepada orang tua, berpakaian rapi, menghargai guru dan teman, serta mengucapkan terima kasih. Kalian sudah menjalankan belum norma kesopanan di kehidupan sehari-hari? Berbicara yang sopan dengan orang tua, berpakaian rapi. Berpakaian rapi kapan kita lakukan? Setiap hari. Contohnya kemana, Liana? Kalau berpakaian rapi? Ke sekolah, betul. Yang terakhir adalah norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku oleh siapa? Oleh lembaga yang berwenang atau oleh negara. Nah, contohnya apa saja? Mematuhi tata tertib sekolah, larangan bullying, kewajiban membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, serta larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Boleh catat? Kalian sudah selesai? Oke. Baik, di sini Bu Erin ada contoh penerapan dari norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau yang tahu bisa angkat tangannya ya. Kira-kira ini penerapan dari norma apa ya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan? Oh, Fatir. Kira-kira yang lain teman-temannya boleh melihat? Nah, kata Fatir ini adalah contoh penerapan norma kesopanan. Benar atau salah? Coba kita lihat ya. Ya, benar. Tepuk tangan Fatir. Nah, di sini adalah norma kesopanan yang berada di mana tadi? Ada di lingkungan sekolah, betul. Coba selanjutnya nih, siapa yang mau menjawab? Ada gambar yang kedua, adalah penerapan norma apa? Tunjuk tangan. Yang lain semuanya bisa. Norma apa? Norma agama. Coba benar atau tidak? Ya benar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sama. Yang di samping adalah penerapan norma di mana? Gambarnya di sekolah. Lanjut. Yang ini adalah gambar ketiga. Penerapan norma apa? Kesusilaan. Yang keempat, gambar apa? Ada yang tahu nggak yang terakhir? Norma hukum, benar atau tidak kira-kira ya? Di sini ada apa sih memangnya? Gambar apa? Galang. Oh, dilarang merokok. Di mana? Kira-kira ya ada gambar? Anak seragam, berarti penerapan norma hukum. Di mana? Di sekolah. Lanjut. Nah, ada gambar seperti ini. Kira-kira ini ada pelanggaran apa atau penerapan norma apa nih? Atau yang nggak boleh? Kira-kira penerapan norma apa? Semuanya tahu norma? Norma apa? Hukum, benar atau tidak? Coba kita lihat, benar. Norma hukum di lingkungan mana ini? Di mana? Keluarga, Liana, betul. Tepuk tangan buat Liana. Lanjut, yang terakhir. Menjawab, gambar terakhir. Kira-kira penerapan norma di mana? Oh, Rafa tadi tunjuk tangan. Rafa, kira-kira ini penerapan norma di mana? Apa norma apa? Norma hukum. Benar kira-kira? Coba kita lihat ya. Wah, benar. Tepuk tangan buat Rafa. Rafa, ini penerapan norma hukum di mana?
Di lalu lintas, ya benar. Di lingkungan mana? Di masyarakat, keluarga, atau di sekolah? Di masyarakat, betul. Baik, sudah selesai. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, jadi baik. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, boleh bertanya? Boleh ya. Coba, kira ada yang tahu tidak aturan yang berasal dari lembaga pemerintah disebutnya norma apa? Siapa? Dava? Norma apa? Dava? Betul. Tepuk tangan buat Dava. Baik. Sampai sini kalian sudah paham? Sudah. Untuk lebih semangatnya kita mau namanya tepuk fokus. Ada yang masih ingat tepuk fokus? Masih? Oke. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan. Baik. Berin, sebelum Berin membagikan kelompok. Coba. Nah, Berin akan membagikan 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama, kedua, ketiga. Ada berapa kelompoknya? Ada 3. Baik, tugasnya ngapain ya Bu Erin? Nih, coba. Tugasnya adalah membuat mind mapping. Kalian tahu mind mapping? Tahu? Tahu. Baik. Nah, kita hari ini akan membuat mind mapping pelaksanaan norma di sekolah disertai penjelasan singkat. Lalu ada kelompok kedua, kelompok yang di tengah ya. Yaitu membuat mind mapping pelaksanaan norma di mana? Di masyarakat. Yang ketiga, yaitu kelompok 3 yang sebelah sini, membuat mind mapping pelaksanaan norma di keluarga disertai penjelasan singkatnya. Baik. Berin akan membagikan tugasnya. Ini ya. Dikasih di bawahnya ya. Kasih. Yang kelompok kedua, tadi norma di dalam masyarakat. Ya. Iya. Gimana ini sekolahnya? Oke, sudah. Nah, yang kelompok ketiga, yaitu tadi menerapkan norma di lingkungan mana? Keluarga. Di keluarga, baik. Berin akan memberikan gunting dan lem. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Di sini KPD-nya. Bukunya apa mana? Sudah paham? Ini boleh gini bentuknya. Nah, di sini. Tulis di sini. Nanti di sini tadi norma ada berapa macam? Ada 4. Ada apa aja sih? Agama, Dan hukum. Kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Nah, kalian bisa beri penjelasan singkatnya ya. Ini boleh digunting, tadi guntingnya ada? Boleh digunting. Nih. Apa? Yang lain boleh. Nanti bisa ditambahin dari tulisannya ya. Boleh. Yang sesuai sama yang ditulis definisinya kia. Bisa. Bisa ditulis pengertiannya. Yang mana? Yang ininya
di sini bikin mind mapping sesuai sama yang di sini norma. Di sini nanti ada norma apa? Norma apa ini? Kesusilaan. Di sini norma apa? Yang ini? Yang ini norma apa? Nah, ini definisinya. Ya, dikasih pengertiannya. Nanti ditempel atau digunting dari gambarnya. Oke. Nah, di sini. Iya, yang di sini boleh di sini ditambahin. Jadi yang di sini boleh ditempel. Nanti jangan lupa apa ini? Gambar apa? Ini apa nih? Yang ini apa? Tir. Ini apa? Nah, mana jadinya gambarnya mana aja, Kak? Yang ini? Apa? Memberi salam kepada orang tua, betul. Yang ini? Bener juga nih. Terus yang ini ada gambar apa lagi nih, Kak? Nah, ini kira-kira lagi apa nih? Tuh kayak gini. Ini apa? Berbicaranya bagaimana? Tidak kelihatan nih kira-kira. Ini bertentangan ya? Tuh, lagi berdebat. Kalau yang ini? Pekerjaan? Betul. Iya, sudah. Belum ditempel. Nanti boleh diambil satu lagi contohnya di sini ya. Sesuai. Ya, di situ ditulis juga. Di bawahnya boleh? Jelasin. Boleh ganti-gantian. Misalnya Liana jelasin pengertian dari norma kesusilaan, boleh. Terus nanti Fawas norma agama. Misalnya norma agama itu apaan, Fawas? Terus nanti gantian, boleh Galang. Terus norma hukum misalnya Nabil. Majunya, pas majunya nanti boleh ganti-gantian bacanya. Terus nanti ada juga yang jelasin contoh-contohnya ya. Galang yang mana? Tuh jelasin nanti di situ. Jelasin. Nah, jadi nanti boleh ya ganti-gantian jelasinnya. Udah diguntingin semuanya? Belum. Jadi ya khusus di lingkungan masyarakat aja. Baik. Sudah? Ada kesulitan nggak, Syah? Sudah? Sudah? 5 menit lagi sudah? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya. Boleh. Nah, norma kesusilaan di masyarakat apa? Nih. Ya, yang ini apa? Ini norma apa? Dari yang ini apa? Memberi salam? Di mana? Contohnya yaitu tidak boleh bertengkar. Tambahin lagi di sini di keluarga mana? Di norma apa ini? Norma hukum. Mana norma hukumnya? Norma hukumnya mana sayang? Nih norma hukumnya. Baik, kalau sudah selesai kita tepuk tangan semuanya. Oke. Duluan ya kelompok 1 boleh dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya, anggota kelompoknya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan pelaksanaan norma di sekolah beserta penjelasan singkatnya. Oke. Ya. Boleh ke depanan? Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelaksanaan norma di sekolah. Baca. Oke, sudah kelompok 1. Coba kelompok yang lain sudah paham belum penjelasan dari kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, di situ ada gambarnya. Gambarnya terlihat tidak? Terlihat tidak, Nafiza? Nazira, kelihatan? Oke. Nah, di situ penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Ada apa tadi kelompok 1? Norma agamanya di situ. Di situ tadi ada apa? Norma agamanya? Sedang berdoa. Baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh ke duduk kembali. Kita beri tepuk salut dulu buat kelompok 1 ya. Ada yang masih ingat tepuk salut? Oke, yuk tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan.
Kelompok 2. Dah? Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dibaca, Rafka. Penerapan norma di Oke, lanjut. Ayo, Asya. Lanjut. Terakhir, norma apa? Udah? Yang kelompok lain ada yang ditanyakan, sudah jelas belum kelompok 1 tentang presentasi kelompok 2? Sudah. Jadi kalian sudah tahu ya penerapan norma di mana tadi? Di lingkungan masyarakat. Baik, kelompok 2 boleh duduk kembali. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Kita beri tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Oke, sekarang kelompok terakhir, yaitu kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan norma di keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mempresentasikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang penerapan norma di lingkungan keluarga? Oke, ada nggak? Enggak. Baik, kelompok 3 boleh duduk ke tempat duduknya. Kita beri tepuk salut buat kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kiri. Salut. Oke, sudah selesai kita melakukan presentasinya. Baik, Werin akan memberikan kalian evaluasi ya. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan atau tidak dari materi hari ini tentang norma? Tidak, kalian sudah tahu macam-macam norma sekarang? Sudah. Ada norma apa saja tadi? Bisa disebutkan bersama-sama? Oke, norma yang pertama norma agama. Norma agama berasal dari mana aturannya? Dari Tuhan Yang Maha Esa, benar. Yang kedua, norma apa? Kesopanan. Berasal dari mana sih kalau norma kesopanan tadi? Dari mana? Berasal dari adat istiadat. Yang ketiga, norma kesusilaan. Berasal dari mana? Hati nurani kita. Yang terakhir, norma apa? Norma hukum, benar. Oh, norma hukum berasal dari mana tadi? Dari pemerintah atau negara, lembaga pemerintahan. Nah, contoh-contohnya juga kalian tadi sudah mempresentasikan norma agama dari rumah. Misalnya tadi apa yang di rumah? Yang di keluarga, contohnya apa tadi? Beribadah bersama orang tua misalnya. Lalu yang di sekolah penerapan norma kesopanan tadi udah dijelasin nama kelompok 1, yaitu ngapain tadi? Ada contohnya apa? Memberi salam. Jadi nanti kalau kalian setiap hari jangan lupa memberi salam kepada bapak atau ibu guru, ya nggak? Kalau sudah menerapkan, kalian berarti sudah memberikan perilaku yang baik sesuai norma. Kalau misalnya tadi penerapan di lingkungan masyarakat, contoh norma hukumnya apa? Membayar pajak. Baik. Seru tidak hari ini pembelajaran tentang norma? Seru. Oke, Bella akan memberikan soal evaluasinya ya. Hari ini berapa? Tanggal 23. Boleh. Apa aja? Tulis. Boleh.
Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Baik, terima kasih. Ya. Nah, sudah. Baik, sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah, kita hampir selesai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran selanjutnya untuk minggu besok ada apa ya? Ada materi tentang hak dan kewajiban. Kalian tahu nggak atau kalian sudah mendapatkan hak kalian nggak? Sudah belum? Nah, nanti minggu besok kita akan mempelajari tentang hak. Mendapatkan hak nggak? Betul, misalnya hak apa? Hak mendapatkan pendidikan. Nah, kewajibannya berarti kalau sudah mendapatkan pendidikan, kita harus bagaimana? Belajar dengan rajin, yang penuh semangat. Baiklah. Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Boleh dipimpin ketua kelasnya atau yang lain boleh? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasirun. Bima alatana rabbik alina alazi yanfa'una rabbik fakina wa faki alana wa qala amin 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 subhanaka wa bihamdika as'alu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.